Shalom anak-anak Jalkit, kita bertemu lagi minggu ini. Kita hari ini sudah memuji Tuhan, sudah bersukaria, sudah melompat bersama-sama dengan kakak-kakak tadi. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Simon ingin ajak kita ingat minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita kedatangan seorang kesatria Tuhan. Kesatria yang gagah perkasa yang mengajar tentang pahlawan-pahlawan Tuhan. Siapa yang masih ingat? Kalian pasti ingat kan? Nah, hari ini kita akan teruskan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kesatria minggu kemarin. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang mereka bawa sewaktu mereka berperang. Siapa yang siap? Kalau kita sudah siap, kita berdoa dulu. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini menghadap Engkau ya Tuhan. Ajari kami tentang firman-Mu, buat kami mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Buat kami mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Kak Simon akan menyampaikan firman Tuhan mengenai senjata-senjata yang akan dibawa oleh pahlawan-pahlawan Tuhan ini. Senjata-senjata ini dipersiapkan Tuhan untuk kita untuk berperang menghadapi musuh kita. Kira-kira apa sih senjatanya? Kita baca dulu ya di kitab Efesus 6 ayat yang ke-11. Tuhan bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ternyata kita waktu baju berperang, kesatria yang kemarin wajib berperang, kita diperlengkapi senjata Allah. Masih ingat tadi Boba, dia diperlengkapi senjata Allah. Boba yang mau berperang diberi oleh kesatria itu senjata-senjata Allah. Di kitab Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah, pakailah seluruh senjata Allah. Kita harus pakai senjata Allah ini untuk bisa maju berperang. Di ayat 13, karena itu seambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi adik-adik, hari ini hari-hari terakhir, hari yang jahat di mana musuh kita, si iblis itu sangat giat berperang dengan kita. Mereka tidak mau dunia itu menjadi lebih baik. Mereka mau dunia ini menjadi lebih jahat. Tapi kita sebagai pahlawan Tuhan, anak-anak sebagai anak-anak Jalkit harus berdiri. Tapi nggak cukup kita cuma berdiri. Maka Tuhan berikan senjata-senjata Allah. Bukan senjata kita, tapi senjatanya Allah diberikan kepada kita. Kalau kita pakai senjata kita sendiri, nggak mungkin kita bisa menang. Tapi Tuhan punya senjata-senjata yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Hari ini kita akan belajar banyak senjata Allah yang diberikan kepada kita. Tapi hari ini kita akan belajar 2 saja senjata Allah. Kira-kira apa ya itu ya? Siapa yang sudah siap belajar? Kita akan siap belajar. Kitab Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Kita baca ya, kita buka di kitab Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kata pertama dikatakan, berdirilah tegap. Hop. Tegap semua. Tegap. Nggak mungkin kalau kita berperang itu kan, aku mau berperang, tapi aku tidak mau berdiri tegap, aku mau gelesotan. Nggak mungkin. Makanya kitab Efesus bilang, jadi pertama-tama sebelum kita diberikan senjata Allah, jadi berdirilah tegap. Badan kita harus tegap, posisi kita harus siap, hidup kita harus siap. Berdirilah tegap. Nah, hari ini siapa yang belum siap dengan hidup kalian? Kalian harus siap dari sekarang, ya. Yang senjata yang pertama. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya senjata pertama? Aduh, sebentar, ya, sebentar. Ini kok celana saya kok agak kebesaran ya? Kak, kasih sabuknya ke Satria, saya mau pakai. Lempar ke sini, Kak. Hap. Hari ini Kak Simon bawa sabuknya, ikat pinggang kesatria yang kemarin dipakai. Hari ini supaya celana tidak melorot, adik-adik, supaya celana tidak sampai ke lutut, supaya kalian tidak malu,
kita pakai sabuk dulu ya, supaya celana ini bisa berdiri, bisa dengan baik. Kita pakai sabuknya, semoga cukup ya, atau semoga perut saya langsing tambah langsing. Pakai. Akhirnya kita bisa pakai dengan baik. Kalau begini caranya, kita bisa lanjutkan firman lagi ya. Nah, adik-adik, sabuknya sudah saya pakai, tapi tidak kelihatan karena sabuk ini sabuk senjata dari Tuhan. Masuk langsung ke hidup saya. Kok nggak kelihatan Kak? Karena perut saya langsing daripada kesatria yang kemarin. Jadi hari ini sabuknya saya pakai. Nah, kita belajar yang pertama. Siapa yang siap? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang tadi saya pakai, yang tadi Kak Zum pakai, ikat pinggang kebenaran. Senjata Tuhan, senjata Allah yang pertama yang diberikan kepada kita adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran Kak, itu kan kayak sabuk. Artinya apa sih Kak ikat pinggang kebenaran? Di Alkitab di Lukas 12 ayat 35, kalian buka Alkitab. Yuk, Lukas 12 ayat 35. Dikatakan ini, hendaklah pinggangmu ini tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau kalian baca belakangnya seterusnya dan seterusnya, dikatakan hari-hari itu manusia harus siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pinggang ini harus tetap ada ikat pinggangnya, supaya kita bisa siap langsung bergerak. Jadi ikat pinggang menandakan bahwa orang tersebut sudah siap dan siap sedia. Kan nggak mungkin kan kita pakai sabuk, kita nggak mungkin kita pakai ikat pinggang waktu tidur. Kalau aku melorot, celana aku melorot, ditarik pakai. Nggak mungkin kan? Kita pakai ikat pinggang ketika kita mau beraktivitas, mau keluar rumah, mau melakukan sesuatu kegiatan apapun, dan kita sudah siap. Jadi ikat pinggang salah satunya adalah menandakan bahwa orang itu sudah siap sedia. Yang kedua, selain ikat pinggang itu menandakan bahwa orang itu adalah siap sedia, Tuhan juga berbicara di kitab Keluaran 12 ayat 11. Siapa yang masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tulah ke-10 ketika anak sulung manusia atau anak sulung ternak bangsa Mesir dibunuh oleh Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel, malam itu kamu ambil anak domba, kamu sembelih, darahnya kamu taruh di atas ambang pintu, dan dagingnya kamu olah, kamu makan. Tapi bukan itu, bukan cuma itu aja. Bangsa Israel harus makan dengan siap sedia. Kita baca ya, Keluaran 12 ayat yang 11. Beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Jadi malam hari itu Tuhan bilang, kamu harus ambil anak domba itu, darahnya kamu taruh di pintu rumah kamu supaya malaikat maut melewatinya, dan kamu olah daging domba itu sebagai makananmu. Tapi bukan habis itu kalian tidur. Kamu makan, kita ngelewati Paskah hari itu pertama, tapi pinggangmu harus punya ikat pinggang, sepatu ada di kakimu, dan tongkat ada di tangan. Ikat pinggang menandakan bahwa orang itu sudah siap sedia melakukan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu. Itu ikat pinggang, fungsi ikat pinggang. Yang berikutnya, ikat pinggang melambangkan juga kebenaran dan kesetiaan. Yesaya 11 ayat ke-5. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Ikat pinggang senjata Tuhan ini digambarkan sebagai kebenaran dan kesetiaan. Ikat pinggangnya diberikan Tuhan sebagai senjata Allah, itu seperti kebenaran dan kesetiaan waktu kita pakai. Nah, kira-kira apalagi sih fungsinya ikat pinggang yang berikutnya? Ikat pinggang yang waktu zaman dulu, waktu kita berperang, ditaruh di pinggang sini, berfungsi untuk pertama, yang tadi, supaya celana kita tidak melorot ya adik-adik ya, supaya celana kita tidak sampai ke lutut dan kalian malu. Tapi yang kedua adalah, di tempat pinggang kita ini harus berikat pinggang, ditaruh sebuah pedang yang tajam. Ketika kita berperang, kita ambil pedang dari pinggang kita, dia perang,
Seperti minggu kemarin kan, kita perang dan ditaruh lagi. Coba bayangkan, kalau hari itu kita tidak pakai ikat pinggang kebenaran. Pedang mau dibawa kemana? Di tangan kak? Ya bolehlah, cuman harus ada tempatnya. Sekalipun kita ini punya pedang roh, tapi kalau pedang roh ini kita tidak punya sabuk atau ikat pinggang kebenaran untuk melakukannya, kita mau menggantungkan kemana? Maka hari itu kita harus mempunyai kebenaran dalam hidup kita. Ikat pinggang kebenaran ini harus ada di dalam hidup kita. Hidup kita harus benar, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita ketika perang dengan pedang roh ini tidak sia-sia. Karena hidup kita benar. Kita punya tempat untuk menggantungkan pedang roh ini. Nah, sekarang kita belajar senjata yang nomor 2. Apakah senjata nomor 2? Apakah itu sebuah pistol atau sebuah granat atau apa? Hari ini Kak Simon akan ambil senjata Allah yang kedua. Tunggu sebentar, Kak Simon mau balik ya. 1 hour later. Tara! Hari ini kita belajar senjata yang kedua. Loh, kok bawa 2 Kak Simon? Bukan. Hari ini kita belajar 1 dulu. Kita belajar namanya baju sirah atau baju pelindung badan. Bedanya apa sekarang baju sirah dengan sebuah perisai? Nah, Kak Simon kasih tahu ya. Sebuah perisai ini akan melindungi kita dari serangan-serangan yang kita sudah tahu arah datangnya. Misalnya nih, dia mau ngelawan saya, cing! Dia mau ngelawan lagi, cing! Kita pakai perisai supaya kita melindungi diri dari serangan-serangan yang sudah tahu. Oh, ini ada orang jahat nih, mau serang saya harus pakai perisai saya. Cing! Kita tahu perisai ini melindungi juga badan kita. Tapi kita tahu serangan yang datang. Beda dengan baju sirah adik-adik. Baju sirah ini kita pakai di badan kita karena kita tidak selalu tahu serangan-serangan iblis itu datangnya dari mana aja. Kalau kita bisa tahu ada serangan di sebelah sini, kita pakai perisai kita tangkis. Tapi kalau kita sedang tangkis di sini, serangan si iblis mau nyerang kita lengah, kita punya namanya baju sirah. Baju sirah itu kalau zaman sekarang seperti rompi anti peluru. Jadi baju ini melindungi kita dari serangan-serangan yang tidak kita ketahui datangnya. Kita sedang fokus di sana, musuh serang kita, mau tusuk badan kita punya baju sirah. Nggak tembus, gitu kan ceritanya. Lah, baju sirah senjata Allah yang kedua ini sebuah baju sirah keadilan. Nah, apa itu keadilan? Alkitab bilang, kenakanlah senjata-senjata Allah. Ingat ya adik-adik ya, senjata Allah, bukan senjata kita sendiri. Tapi Tuhan punya senjata, kita harus pakai senjata Allah itu. Yang kedua baju sirah keadilan. Di kitab Ulangan 16 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu memutar balikkan keadilan. Jangan kamu memandang bulu dan jangan menerima suap. Jadi kalau sebuah kondisi itu tidak adil, ya kita harus ngomong, ini nggak adil loh. Kamu salah loh. Kamu harus melakukan seperti ini karena ini tidak adil. Jangan memutar balikan keadilan. Ketika kita berlaku adil, satu orang dengan yang lain, kita seperti memakai baju perlindungan, baju sirah keadilan yang melindungi kita dari musuh-musuh yang kita tidak tahu arahnya datangnya dari mana. Ketika kita melakukan sebuah keadilan, itu seperti badan kita ini dilindungi oleh sebuah badan, sebuah baju yang anti musuh. Sebuah baju sirah yang adalah baju sirah keadilan. Jangan memutar balikan keadaan, yang pertama. Yang kedua, jangan memandang bulu. Bulu apa Kak Simon? Bulu ayam, bulu merak, bulu yang lain. Siapa yang tahu bulu? Siapa tahu istilah jangan memandang bulu?
Ya, betul, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memihak ke satu orang atau ke beberapa orang hanya karena kita suka dengan mereka. Hanya karena kita teman baik mereka sehingga mereka lakukan kesalahan, tapi kita, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ada orang yang melakukan kebenaran, siapa kamu? Kamu kan salah. Jangan memandang bulu. Sekalipun kita tidak kenal atau sekalipun kita tidak baik dengan mereka, kita harus tetap melakukan keadilan. Yang ketiga, yang pertama tadi jangan memutarbalikkan keadilan. Yang kedua, jangan memandang bulu. Yang ketiga, jangan menerima suap. Kak Simon, permisi Kak Simon, saya kan masih bayi Kak Simon, saya harus terima suap dari mama saya. Bukan itu artinya. Jangan menerima suap itu seperti ini. Misalnya, kalian punya teman nih. Teman kalian hari itu lagi bolos sekolah. Dan kalian tahu. Tapi teman kalian bilang ke kalian, jangan kasih tahu mamaku ya. Nanti kalau kamu tidak kasih tahu mamaku, aku kasih kamu uang. Atau kasih kamu permen. Atau kasih kamu makanan. Dan kalian bilang, kamu mau bolos ya? Iya, enggak apa-apa. Aku nggak akan bilang ke mama kamu. Tapi kasih permennya, kasih uangnya. Lah, itu namanya suap. Atau kalian menerima sogokan. Jangan memutarbalikkan keadilan. Jangan memandang bulu. Dan jangan menerima suap. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, Alkitab bilang, kita seperti mengenakan baju sirah. Baju anti musuh, yaitu baju sirah keadilan. Ketika musuh menyerang kita dari manapun, kita terlindungi oleh baju sirah ini. Dan badan kita terlindungi oleh baju sirah ini. Kita hari ini belajar adik-adik. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Dan yang kedua, baju sirah keadilan. Apalagi ya kira-kira senjata yang lain? Senjata-senjata Allah ini sangat luar biasa. Siapa yang pingin lebih tahu lagi? Ada satu senjata atau dua senjata lagi luar biasa. Dia bisa kalahkan musuh dengan luar biasa. Siapa yang tahu? Minggu depan ya adik-adik ya. Minggu depan kita akan teruskan firman ini. Tapi hari ini kita cuma belajar ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Tapi minggu depan kita akan selesaikan semua senjata-senjata Allah ini. Supaya kita bisa berdiri tegap, kita kuat di hari-hari terakhir ini, di hari yang jahat ini, kita bisa mengalahkan musuh kita dengan baik. Dan kita tidak terluka. Sekarang Kak Simon akan ajak kalian berdoa. Kita akan selesai ibadah online ini. Tapi jangan lupa, nanti di akhir tetap ada kuis untuk kalian. Dan kalian bisa menangkan hadiah yang menarik. Siapa yang minggu kemarin sudah pernah dapat hadiah menarik? Kamu kan? Aku tahu. Foto kamu sudah masuk di Instagram kita kan? Instagram kita Joel Kid Ministry. Kalian harus follow, kalian harus like foto-foto di situ karena sewaktu-waktu foto kalian bisa ada di situ. Sekarang kita berdoa dulu. Tutup mata kalian, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang melindungi kami, dan Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami semua senjata-senjata Allah. Hari ini kami belajar, kami kenakan kebenaran di pinggang kami, dan kami kenakan keadilan di badan kami. Kami kenakan ikat pinggang kebenaran, dan kami pakai baju sirah keadilan, supaya kami bisa berdiri tegap menghadapi musuh kami. Tuhan Roh Kudus ajari kami, dan buat kami bisa melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua katakan, amin. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa hari Minggu tetap jam 10 pagi di YouTube yang sama. Kita akan bertemu lagi untuk menyelesaikan senjata-senjata Allah ini. See you, bye-bye, shalom.